Cara sukses ketemu Kang Deddy 2025. Cari Kang Deddy di mana? Bawa air, sebor. Dijamin terkenal dan langsung konten bareng Kang Deddy Mulyadi. Kata temen Kang Don bilang kayak gitu, itu salah besar. Ya, tidak seperti itu caranya. Dari Jawa Barat itu datang. Menurut Kang Don sendiri cemburu asli. Namun ayo orang Sulawesi Tengah lah, mana lah, di Lampung lah, di mana ada datang ke Kang Deddy, terus kok Kang Deddy diterima, terus dikontenin, terus didengar keluhannya. Nah orang Jawa Barat, kita pasti heboh nih kemarin, semuanya mengira ada orang jahat mau ngejahatin Kang Deddy Mulyadi dengan cara menyiramkan air. Nah, Kang Don juga sama. Negative thinking sama orang yang menyiramkan air itu. Kalau kalian lihat videonya, ternyata si orangnya itu langsung dipanggil sama Kang Deddy, lalu ditanya-tanya orangnya. Ternyata profesinya ya kalau nggak salah tukang bangunan ya kalau nggak salah. Lalu ternyata apa yang kita pikirkan tentang orang itu semuanya salah. Ternyata orang itu kejadiannya adalah tidak seperti yang kita duga. Satu Indonesia, terutama satu Jawa Barat, semuanya murka ya sama orang itu. Sampai Kang Don bikin video juga gitu. Ada orang yang tega-teganya mensiramkan air kepada Bapak Aing, kepada gubernur kita. Tetapi ternyata kejadiannya setelah Kang Deddy konten bareng dengan orang itu dipanggil, bukan gitu ceritanya. Jadi ceritanya justru dia ingin menyelamatkan ada anak kecil terjepit, kedorong katanya. Lalu untuk menyelamatkan satu-satunya cara adalah melakukan gerakan yang bisa memicu perhatian banyak orang cepat, yaitu dengan cara melemparkan air atas gitu loh. Kalau kita ngelihat video kejadiannya, detik-detiknya, memang gerakan ngelempar airnya bukan gini nih tangan nate gitu, tapi memang gitu gitu. Nah, kalau secara ilmu psikologi dalam melempar air, ya kita tidak tahu ya, tetapi dia sudah klarifikasi, dia tidak bermaksud untuk menyiram Kang Deddy, tapi situasinya berbeda waktu itu. Bahkan Kang Deddy sendiri akhirnya memberi hadiah, diberi duit. Gubernur kita ya selalu berpikir di luar nurul ya, out of the box. Pikirannya teh Kang Deddy mah teu kabaca gitu loh. Kita pikir teh mau diapain gitu ya, mau kalahkah diberi duit atau kalahkah diapresiasi, malah disebut pahlawan. Nah, kalau kita tarik kela ya Kang Dona yang tumaros ya, ingin bertanya, menurut kalian melihat memang orang itu memang jujur seperti yang disampaikan dia atau seperti apa gitu. Nah, Kang Don sendiri ya tentu percaya sama insting dari Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi. Orangnya kan pakai batin, Kang Deddy mau bicara melakukan sesuatu selalu menggunakan kata hati gitu loh. Kalau Kang Deddy percaya bahwa orang ini ternyata orang baik, ya kita juga harus percaya gitu loh. Meskipun kan hati orang mah siapa yang tahu, tetapi kita harus berpositif thinking. Nah, jadi kalau seandainya ya mah bicara buruk ya, orang itu memang melakukan secara itu sengaja menyiramkan air ke atas kena Kang Deddy, lalu dia akhirnya viral, masuk video, kemudian malah diberi duit ke Kang Deddy. Wah, ini cara yang super salah. Bukan begitu caranya ya. Karena kalau sukses dengan cara seperti itu tidak akan lama. Jadi mau sukses bukan seperti itu. Mau besar mau seperti itu. Ya kalaupun dapat duit, dapat rezeki terlalu singkat, terlalu mudah gitu. Kalau mau sukses ya harus berkarya, menciptakan karya,
berinovasi, lalu mempublikasikan karya kita. Gitu, Kade anak-anak muda jangan berpikir yang instan. Ya, berpikir percepatan boleh, tapi instan nggak boleh. Ya, generasi Jawa Barat harus ingat itu. Yang selanjutnya, nah Kang Dedi teh membahas orang ini sampai 2 video ya. Yang pertama dicokot, pertama kali di video datangnya, yang kedua dipanggil lagi tak ketemu deh. Lalu diberi duit. Bener-bener Bupati Aing ya. Bupati Aing kok. Tuh, Kang Don teh mau ketemu Bupati ya. Jadi kepikiran Bupati Sukabumi ya. Insya Allah alhamdulillah Kang Don punya, kalau ada rezeki, ada waktu, ditakdirkan bisa ketemu sama Bupati Sukabumi, mau ketemu, mau silaturahim. Nah, jadi intinya adalah ketika si orang itu ya diisukan di video-video menyiram KDM, ternyata tidak gitu lah. Tapi nih, coba deh kalian, kalau itu tiris di jero teh, di luar teh tiris, ke dalam dulu ya. Kinlah kajero heula. Menurut kalian, kalau menurut kalian ya, coba lihat deh di setiap video Kang Deddy Mulyadi dari awal sampai hari ini, makin kesini Kang Deddy itu semakin kelihatan sedang mendidik masyarakat Jawa Barat, terutama urusan finansial, tentang uang. Setiap Kang Deddy ngasih mulai sekarang, Kang Deddy selalu memberikan uang, lalu terus menanyakan, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Gitu. Nah, 100 misalkan 1 juta, 10 juta, sampai 100 juta. Buat apa, buat apa, buat apa. Tahu tidak, ini Kang Deddy betul-betul sedang mengedukasi masyarakat Jawa Barat, khususnya mungkin menengah ke bawah, tentang cara memandang uang itu sendiri. Jadi kalau Kang Don perhatikan sebagai seorang edukator, Kang Don malah perhatikan Kang Deddy melatih tentang bagaimana mengelola uang, bagaimana menyimpan uang agar jadi cadangan gitu, dan juga melatih investasi. Misalkan, ya jangan naon, iya beli domba supaya nanti beranak gitu. Jadi ini yang dibutuhkan Indonesia. Lain kos di acara film, acara TV, inget aya uang kaget nih. Dalam waktu 1 menit, dalam waktu hitungan berapa menit ya? Harus habis 12 juta. Wah, itu mah mengajarkan masyarakat supaya konsumtif, supaya dapat uang teh kumaha ieu kudu beak. Tapi kalau Kang Deddy tidak, bagaimana uang bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan sesuai dengan ilmunya, ilmu finansial. Kang Don jadi ingat ada seorang tokoh di Indonesia, ahli bisnis, orang sukses juga. Itu orangnya suka Kang Don ikutin, ilmu-ilmunya bagus banget. Namanya Tung Desem Waringin. Nah, dia bilang ada 5 ilmu keuangan yang harus kita punya. Yang pertama, ilmu nyari duit. Jadi bisa tenangan duit. Ilmu mendapatkan uang tan nomor kahiji. Namun kita bisa mencari uang, bisa mendapatkan uang, berarti kita bisa ilmu yang pertama, nyata bisa mencari uang, bisa mendapatkan uang. Nah, mendapatkan uang itu banyak caranya, bisa kerja lalu digaji, jualan dapat uang, dan lain-lain. Mencetan di kuliah juga dapat uang. Jadi ilmu mencari uang atau mendapatkan uang. Yang kedua adalah ilmu melindungi uang. Jadi pas menang duit, henteu gerbek hitungan 1 menit, beak ta duit. Harus kita bisa lindungi. Maksudnya melindungi termasuk dilindungi dari kita sendiri. Jangan sampai pas kita dapat uang itu langsung beakun gitu. Tidak. Diri kita juga harus dikendalikan. Kayak heula. Menang duit 10 juta aja tahan heula. Nah, Kang Deddy juga mengajarkan itu. Jadi pas dapat dikasih uang dari Kang Deddy, masyarakat nih yang beruntung lah istilahnya, yang nasib baik, bernasib baik, lalu tahan dulu. Nah, itu cara melindungi uang. Artinya ketika dapat uang itu ngerem heula. Nah, si finansial ini, cara melindungi uang inilah bagaimana kita memprotek uang kita agar hasil yang kita
dapatkan ini bisa tergunakan untuk yang benar, baik dan benar. Termasuk dilindungi dari kita, apalagi dari orang lain. Ujuk-ujuk menang duit, batur datang langsung minjem duit, langsung dikasih, nggak salah. Tidak bisa melindungi uang. Jadi nomor 2 melindungi uang. Nuka tilu, setelah kita bisa melindungi uang, bisa mengalokasikan uang atau mengelola uang. Nah, mengelola uang mah kita harus bisa alokasi. Nah, nukang Dedi diajarkan tah. Iya jangan naon, iya jangan naon, iya jangan naon, iya jangan tabung, iya jangan cadangan, iya gitu. Bisa mengalokasikan uang. Nuka opat. Nah, ini yang tentang bagaimana melipat gandakan uang. Lain kadukun, kade salah. Uang 10.000, kumaha carana jadi 10 juta. Wah, orang kadukun we. Tah, orang kadukun si duitna ameh leuwih loba deui. Salah. Tapi ada ilmu ekonomi agar uang ini berlipat ganda. Misalkan dengan cara dijadikan modal usaha, dijadikan investasi dan lain sebagainya. Tanu kaopatnya melipat gandakan uang. Yang kelima adalah mencari uang teh aya di mana. Mencari informasi uang. Jadi duit teh di mana ya? Ini menang duitnya tuh receh wae. Berarti kita hanya tahu uang receh itu ada di situ. Kalau kita mau dapat uang miliaran, nah kita mesti tahu uang miliarnya di mana gitu. Nah, itu ya ternyata apa yang diajarkan gubernur kita itu tentang ilmu keuangan bagus banget. Iya, pemimpin teh paket lengkap pisan. Tegas ongkoh, mimpin ongkoh, guru ongkoh, ngadidik karakyatnya. Seniman ongkoh eta lamun stand up komedi lagi ngabodor. Kita sampai ketawa-ketawa ngakak ya. Paket lengkap gitu. Makanya gubernur kita ini harus kita jaga, kita doakan. Terus nggak apa-apa, namanya pemimpin harus kritik. Kalau beliau salah, kritik, kasih masukan. Pak Gubernur, punten, kalau menurut Abdi jangan begitu, berbahaya, gitu lah. Misalkan beliau kan suka, ya itu tadi suka nonton jalan gitunya, jalan lamun aya acara teh langsung ke ini ke tengah gitu. Desek-desek kagencet. Kalau Kang Don pribadi nggak setuju. Ya, bolehlah Kang Dedi hangat kepada rakyat, baik kepada rakyat, tapi tidak aman. Tidak aman, maksudnya dengan hempit-hempitan gitu tidak aman gitu. Nah, pokoknya cari cara lain, itu kritik. Nah, mau diterima mau enggak, namanya kritik. Ingat, pemimpin manusia biasa dan bukan orang sempurna, bukan malaikat. Jadi pasti boga salah, pasti boga sisi kekurangan. Sok kasih masukan, gitu. Tapi tetap kita dorong, gitu. Terus kalau hari ini semua yang Kang Don lihat ya, semua pemerintah daerah, kepala daerah terutama di kabupaten dan wali kota khususnya Jawa Barat, ini harus beradaptasi sampai ke tingkat desa juga harus beradaptasi. Lamun henteu ripuh, kalau tidak mengikuti langkah Kang Dedi berat. Karena adaptasi penting dilakukan ketika seorang pemimpin baru terangkat. Seperti gubernur kita sudah menjalankan kepemimpinannya baru beberapa bulan, nah semuanya harus beradaptasi. Gaya kepemimpinannya, kulturnya harus diikuti. Kalau tidak, nanti tidak akan terjadi sebuah visi yang mau diinginkan itu gitu. Nah, makanya Kang Don nih sebagai generasi muda dari Jawa Barat, dari Kabupaten Sukabumi, ya Kang Don tergerak untuk muncul ke sosial media, ke YouTube, untuk juga ikut menyuarakan gerakan-gerakan positif yang dibawa oleh Kang Dedi Mulyadi, gubernur kita. Termasuk Kang Don juga dalam waktu dekat ingin memaparkan konsep metodologi, gagasan, ide, inovasi untuk Jawa Barat. Tetapi Kang Don mikir, Kang Don tidak mau melangkahi pemimpin di daerah Kang Don sendiri, yaitu Bupati. Makanya dalam waktu dekat, kalau tidak ada halangan, Kang Don ingin menemui Bupati terlebih dahulu. Kang Don ingin memberikan contoh kepada banyak orang, mudah-mudahan terinspirasi, karena ya semuanya jadi ke Kang Dedi. Ya, gara-gara viral, gara-gara makin eksis di YouTube, dari orang-orang dari Jawa Barat itu datang. Menurut Kang Don,
Kang Don sendiri cemburu asli. Namun aya orang Sulawesi Tengah lah, mana lah, di Lampung lah, di mana datang ke Kang Dedi, terus ku Kang Dedi ditarima, terus dikontenin, terus didengar keluhannya. Lah orang Jawa Barat seueur keneh, Pak. Nanti cemburu. Ya, tapi Kang Don juga tahu. Serba salah jadi Kang Dedi menolak salah. Nerima bakal iri orang-orang Jawa Barat. Karena apa? Ya namanya juga Kang Dedi adalah Gubernur Jawa Barat, maka skala prioritas adalah melayani masyarakat Jawa Barat. Bukan melayani orang di luar Jawa Barat gitu loh. Tetapi sebagai orang kemanusiaan, ya iya, namun tadi edukasi orang-orang di luar Jawa Barat, kejar pemimpin daerah masing-masing. Seperti Kang Don, sebelum Kang Don mengakui ya salah gitu, karena kemarin Kang Don teh loncat mau udah ke lembur Pakuan, mau ketemu, ngapain ketemu Deddy Mulyadi? Temui dulu kepala daerah di masing-masing. Nah, itu adalah langkah yang beretika kalau menurut Kang Don. Jadi punya adab. Kita ketemu dulu kepala daerah, lalu punya ide apa, punya masalah apa, sampaikan ke pemimpinan kita masing-masing. Memang saya tahu pasti faktanya mau didenge, nggak pesimis ke kepala daerah kita masing-masing. Dan bakal didenge mah Kang Deddy Mulyadi tidak seperti itu. Coba dulu, ikhtiar dulu. Jadi makanya menurut Kang Don, mari semua masyarakat Indonesia, khususnya di luar Jawa Barat, jangan temuin Kang Deddy Mulyadi, please. Ya. Siapapun yang di luar Jawa Barat, jangan menemui Kang Deddy Mulyadi. Temui dulu kepala daerah masing-masing. Ya. Bukan nggak boleh ketemu Kang Deddy Mulyadi, hargai pemimpin daerah masing-masing. Kang Don saja, kepala daerahnya Bupati Sukabumi, Haji Asep Djapar, yang kemarin suka diledek sama bupati, sama gubernur, sama Bapak Aing, ya kan, diledek Bupati Musibah, diledek lagi Bupati naon teh ngopi. Aduh, Kang Don tuh liar gitu loh. Artinya Kang Don sebagai masyarakat Sukabumi, generasi muda itu agak hareudang gitu loh. Saya tidak menyalahkan bupati, tetapi bagi Kang Don berarti kan Kabupaten Sukabumi ini belum terasa prestasi, belum terasa gerakan-gerakan inovasinya. Gitu, makanya Kang Deddy ngomong sejeplakna, setulusna gitu loh. Tetapi bagi Kang Don ini motivasi, dan Bupati Sukabumi tidak boleh baper. Ini sebuah motivasi untuk bangkit. Gitu. Walau bagaimanapun Kang Deddy Mulyadi itu bicara pakai hati, tidak niat dengki gitu. Ya. Teman-teman hatur nuhun, hari ini Kang Don baru selesai aktivitas. Terima kasih udah selama ini kita bersahabat di dunia maya. Komen-komennya ditunggu.